Kemudian tiba-tiba saja ia mendorong Elliot hingga jatuh ke bawah sembari berkata, "Kau melanggar perjanjian suci yang telah kau buat." Dan lalu pemimpin F Society itu pun pergi. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Elliot yang terbaring di rumah sakit setelah seseorang menemukannya tak sadarkan diri di pantai. Dengan luka yang cukup parah, ia ditemani oleh Sayla serta psikiaternya yaitu Krista. Karena merasa kurang berkenan, akhirnya Sayla keluar terlebih dahulu. Dan di dalam, Krista berspekulasi jika Elliot jatuh akibat efek dari morfin yang selalu ia gunakan. Krista pun ingin Elliot untuk segera melakukan tes urin agar mengetahui kebenarannya. Dan Elliot bisa segera direhabilitasi. Karena Elliot terus-menerus menutupi hal itu padanya, bahkan ia tak mau mengaku jika dirinya adalah pecandu. Akhirnya Elliot berpikir keras untuk bisa menipu hasil tes urin dirinya untuk jadi negatif. Maka dari itu, ia meretas salah satu petugas IT rumah sakit yang bernama William Highsmith untuk mengubah hasil tes urin dirinya. Dan tak lama, hasil menyatakan Elliot terbebas dari obat-obatan narkotika. Kemudian dirinya diperbolehkan untuk beraktivitas normal. Namun, belum lama ia keluar dari rumah sakit, Elliot langsung menghisap kembali morfin di sebuah supermarket. Tentunya tanpa sepengetahuan Sayla yang sedang menunggu Elliot untuk membayar belanjaan mereka. Saat Elliot akan membayar menggunakan kartu kredit, ternyata seluruh akses kartu kredit telah diblokir akibat adanya peretasan di perusahaan terbesar yaitu Evil Corp. Disitulah ia baru tersadar jika akibat yang ia lakukan berdampak sangat besar bagi kehidupannya. Kemudian ia pun membayar menggunakan cash dan langsung pergi ke apartemen miliknya. Saat berada di apartemen, Sayla menghentikan laju mereka untuk bertanya pada Elliot tentang apa yang ia lakukan sebelum Fernando Vera ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Elliot yang kebingungan hanya bisa terdiam dan Sayla langsung menduga jika memang benar Elliot lah yang melaporkan Fernando. Sayla sangat menyesal karena ia tak bisa mendapatkan uang kembali dari pemasok dirinya. Namun Elliot beralasan jika ia ingin Sayla berhenti melakukan hal tersebut. Lalu mereka berdua pun masuk dan rupanya di dalam sudah ada Darlene, salah satu anggota F Society yang menunggu kedatangan Elliot. Elliot terkejut melihat Darlene dan ia langsung mengusirnya karena ia tak ingin berurusan kembali dengan F Society. Karena diusir, Elliot dan Darlene tak bisa apa-apa. Ia pun pergi dari apartemen milik Elliot. Kemudian scene berpindah pada Angela yang sedang berolahraga, di mana ia ditabrak oleh seorang laki-laki yang menjatuhkan dompetnya. Dan saat ia melihat dompet tersebut, ia mengembalikan barang itu pada lelaki yang menabraknya. Yang ternyata itu adalah perampok, karena tak lama seorang perempuan berlari sembari berteriak. Karena kebingungan, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan menemui Oli yang sedang mengobrol dengan selingkuhannya terkait foto selingkuhannya yang tersebar. Mendengar suara Angela, ia pun langsung mematikan teleponnya dan berpura-pura mendengarkan cerita Angela tentang ia yang membantu perampok mengembalikan sebuah dompet. Oli memuji dirinya karena Angela terlalu baik, tetapi ia tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Angela berpamitan untuk membersihkan diri, dan Oli langsung kembali mendapat telepon dari Stella B. Namun, ternyata itu bukan dari Stella, tetapi dari hacker yang meretas laptopnya. Hacker tersebut mengancam akan mengunggah seluruh foto milik Stella yang akan membuat Oli mendapat masalah. Ia diberi waktu 100 jam untuk memberikan apa yang hacker itu inginkan. Tetapi Oli tampak kebingungan dan ia langsung menutup telepon tersebut serta menutup kamera laptopnya.
Lalu scene kembali berganti ke perusahaan All Safe, di mana Gideon mengajak seluruh karyawan favoritnya untuk makan malam atas undangan dirinya. Semua karyawan setuju, namun tidak dengan Elliot yang tampak menolak undangan tersebut. Kemudian Gideon pun meminta waktu untuk berdua dengan Elliot, dan ia bertanya apa yang sedang terjadi. Elliot menjawab jika dirinya baik-baik saja dan tak memiliki masalah. Gideon mengerti tentang masalah kegelisahan sosial yang Elliot hadapi, tetapi ia ingin Elliot bercerita jika ia memiliki masalah. Belum Elliot menjawab, ia sudah melihat pemimpin F-Society berada di meja kantornya. Ia pun langsung menghampirinya dan menyuruhnya untuk pergi dari situ. Pemimpin F-Society menjawab ia akan pergi jika Elliot ikut, dan jika Elliot menolak, maka ia akan mengacau di perusahaan All Safe, serta memberitahu siapa diri Elliot sebenarnya. Tak ingin mengacau di perusahaan, akhirnya ia pun setuju untuk ikut bersamanya ke sebuah bar, di mana di sana pemimpin F-Society meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan pada Elliot. Ia berkata jika terkadang orang meluapkan emosinya dengan cara kekerasan, dan lalu ia mengaitkan hal tersebut pada ayah Elliot yang melakukan hal yang sama. Ia pun berkata mungkin saja ayah Elliot akan meminta maaf jika ia sempat. Lalu ia pun menghabiskan minumannya dan meninggalkan Elliot sembari berkata, jangan terlalu lama marah padanya. Belum mendapat apa yang ia inginkan, Elliot pun mengejar pemimpin F-Society dan langsung bertanya tentang kelanjutan rencana mereka. Tetapi pemimpin F-Society itu menjawab jika kunci dari seluruh rencana mereka ada di diri Elliot. Dan jika Elliot pergi, maka sampai jumpa di kehidupan yang akan datang, yang artinya F-Society akan bubar. Maka, mendengar hal tersebut, Elliot benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Ia langsung memesan sebuah minuman Starbucks dan meminta Gideon untuk kembali mengundangnya di acara makan malam yang akan ia adakan. Bahkan, saking senangnya Elliot izin untuk mengajak pacarnya ke acara makan malam. Dan tentu saja Gideon mengizinkan hal tersebut. Setelah meminta izin, ia pun keluar dari kantor. Saat Elliot telah keluar, Gideon langsung bertanya pada karyawan tentang Elliot yang membeli sebuah minuman Starbucks. Karena, seperti yang mereka tahu, Elliot tak pernah sama sekali membelinya. Lalu saat Elliot selesai bekerja, ia langsung menghampiri Sayla dan mengutarakan perasaannya, di mana ia akan mengajak Sayla untuk pergi ke acara makan malam yang bosnya adakan. Namun, Sayla mengatakan jika mengapa Elliot tidak mengajak Darlene untuk pergi ke makan malam tersebut. Elliot menjawab ia hanya mencintai Sayla, dan hal itu nampaknya cukup untuk membuat Sayla jatuh cinta. Ia pun mengiyakan ajakan Elliot dan langsung mempersiapkan diri. Saat acara berlangsung, Elliot pun memperkenalkan Sayla pada Ollie, Angela, serta pacar lelaki dari Gideon yang mengadakan acara tersebut. Mereka pun menikmati malam itu dengan hangat dan bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah Elliot menyalakan TV dan melihat sebuah berita jika Terry Colby dinyatakan bersalah atas sebuah tempat bernama Washington Township yang merupakan limbah beracun. Hal itu menyebabkan 26 karyawan Evil Corp meninggal karena penyakit sejenis leukemia akibat terkena radiasi dari limbah beracun tersebut. Hal yang sama adalah ayah Elliot tewas setelah penyakit leukemia yang ia derita. Melihat berita tersebut, ia langsung pergi dari rumah Gideon tanpa berpamitan. Semua orang terheran dan panik, lalu Angela menjelaskan jika ibu Angela serta ayah Elliot merupakan salah satu dari korban tersebut. Ia pun berniat untuk mengejar Elliot dan berusaha berbicara dengannya. Setelah selesai berbicara dengan Elliot, Angela kembali ke apartemen dengan Ollie yang sudah menunggu Angela untuk bercerita. Tetapi Angela mengatakan jika ia enggan untuk membicarakan hal ini. Akhirnya Ollie pun mengalah dan kemudian ia mengatakan ingin memberitahu Angela sesuatu. Ternyata ia memberitahu Angela jika ia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Stella B. Dan kabar buruknya, laptop serta sebuah CD miliknya tengah diretas oleh komunitas hacker. Setelah melihat cukup bukti serta omongan dari Ollie, Angela pun memutuskan untuk menghentikan hubungan antara dirinya dengan Ollie. Tetapi Ollie menolak hal tersebut dan mengatakan jika ia akan berhenti berhubungan dengan Stella untuk memperbaiki seluruh kerusakan yang telah ia buat.
Juga, ia ingin mencari jalan keluar bersama dengan Angela dalam masalah yang tengah ia hadapi, yaitu serangan hacker. Mereka berdebat cukup lama dan hingga akhirnya Angela menyerah serta menarik kembali perkataannya yang mengajak Ollie putus. Dan scene terakhir di episode ini memperlihatkan Elliot yang kembali ke markas F-Society, di mana ia menyalakan komputer dan mulai kembali menjalankan proyek mereka, yaitu meretas, meledakan, dan menghancurkan Steel Mountain bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.